Untuk yang pertama adalah Bapak Dr. Slamet Haryadi. Beliau merupakan dosen dari Universitas Jember. Kepada Bapak Dr. Slamet Haryadi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Alhamdulillah saya diberi kesempatan yang pertama dalam invited speaker ini, dan saya akan gunakan waktu semaksimal mungkin 10 menit sampai jam 12.00 ya. Baik, izinkan Bapak Ibu saya menyampaikan slide saya. Apakah sudah bisa dilihat dengan baik? Sudah bisa. Sudah bisa Pak, sudah Ya. tampil. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang infusing STEM HOTS dalam kreasi belajar. Bapak Ibu, saya memang seorang pendidik, sehingga fokus saya kepada pendidikan yang fokusnya kepada masalah STEM dan HOTS sebagai pendekatan baru dalam pembelajaran. Izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu selamat kepada Pak Presiden dengan Pak Menristek yang hari ini meluncurkan produk inovasi COVID-19. Ada 9 produk yang diluncurkan hari ini, ya jam 11 tadi, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama saya sampaikan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda di Indonesia, untuk terus berkarya, ya kreatif dan berkarya. Baik, sementara saya sampaikan sedikit kurikulum vitae saya. Nama saya Slamet Haryadi, S1 saya di Universitas Jember, S2 saya di ITB, S3 saya di Universitas Negeri Malang. Saya dari instansi Universitas Jember dan jabatan saya Kepala KKPLP FKIP Universitas Jember. Jabatan fungsional saya Associate Professor dan kepakaran saya mendalami STEM Learning. Saya akan mulai dari situs yang mengubah peradaban kita. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya hampir semua orang itu mengenal search engine yang namanya Google, ya. Google ini boleh dikata pintu untuk melakukan situasi yang banyak hal, ya, mulai dari searching, browsing, surfing, showing, shopping, mapping, converting, learning termasuk. Semua orang kalau ditanya sesuatu selalu googling dulu. Mencari sesuatu, googling dulu. Ya, melihat sesuatu, googling dulu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang mengubah peradaban dari seseorang yang harus tanya ke sana kemari, melihat ke sana kemari, sekarang cukup dalam satu genggaman. Dan untuk learning, Google ini luar biasa. Meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan motivasi mahasiswa, meningkatkan motivasi dosen dan guru untuk mencari bahan-bahan materi. Hanya saja pada waktu perkembangan berikutnya, kita semua kemudian terjebak di dalam frame googling ini. Harusnya Google itu hanya sebagai instrumen, ya, bukan kemudian menjadi akhir dari sebuah pencarian, akhir dari sebuah pengetahuan. Ini adalah instrumentalia yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, kita lihat bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Emil Dardak, revolusi industri 4 sudah demikian nyata di depan kita. Dan big data merupakan satu keniscayaan yang luas sekali di dunia maya. Kita butuh informasi apa saja ada. Sehingga menyebabkan kita terlena. Daya pikir kita kemudian seperti mengandalkan apa-apa googling, apa-apa googling. Ya. Padahal
kita sendiri ini sebenarnya dulunya mempunyai kemampuan analisis yang bagus, kemampuan kreasi yang bagus, tetapi kemudian menjadi manja oleh situasi yang melenakan kita memang. Ini yang harus segera kita sadarkan di anak-anak muda, ya, melalui pendidikan, untuk segera mengubah diri bahwasanya semua informasi yang ada di big data, di dunia maya, melalui Google maupun yang lain, Yahoo, yang lain-lain, Infosys, Lycos dan sebagainya, ya, ini adalah instrumen untuk menghasilkan sesuatu. Maka saya ajak Bapak Ibu, terutama ini yang para pendidik, para dosen, para guru, untuk mulai melirik ke pendekatan STEM. Mungkin ada yang sudah melaksanakan pendekatan ini, mungkin ada juga yang baru mengenal, bahkan ada yang belum tahu. Jadi pendekatan STEM ini adalah merupakan pendekatan yang di-launching oleh pemerintah Amerika Serikat, mengingat banyak sekolah-sekolah yang hanya romantis di pengetahuan semata, hanya menghafal fakta-fakta tanpa menghasilkan sesuatu ide. Ya, Henry Ford dulu pernah mencari seseorang yang dipekerjakan di perusahaannya. Kemudian ada seorang pekerja yang menawarkan ada anak pinter yang bisa membantu. Dia bilang bahwasanya dia hafal rumus-rumus, dia hafal ini dan sebagainya. Apa katanya Henry Ford? Kalau cuma seperti itu, saya beli ensiklopedia aja. Yang diperlukan adalah ide. Dan dengan menyambut revolusi industri 4 tadi, ide-ide itu harus berbasis. Basis yang memungkinkan untuk bisa menyambut revolusi industri 4 itu adalah basis sains, basis teknologi, basis engineering, dan basis matematik. Ya, keempat ini core untuk bisa menyambut revolusi industri 4 itu tadi. Ya, sebenarnya tidak harus natural science, social science pun sekarang juga menunjukkan teknologi. Ekonomi memang itu ilmu-ilmu sosial, tetapi dia juga membutuhkan teknologi, membutuhkan engineering. Ya. Bahkan ilmu bahasa, ilmu agama itu juga membutuhkan teknologi sekarang ini. Artinya pendekatan STEM ini merupakan suatu pendekatan yang bagus untuk merespon revolusi industri 4 saat ini. Kunci dari STEM, ruhnya itu ada di dua hal. Yang pertama adalah kreatif. Dan yang di ujung lainnya adalah produk. Bila mana seorang guru hanya memberikan fakta-fakta semata, memberikan informasi-informasi semata, mungkin anak-anak bisa mendapatkannya secara googling. Sudahlah, materi apa saja yang mau kita susun, materi apa saja yang mau kita berikan. Tinggal klik, mereka sudah punya. Mau materinya, artikelnya, kemudian gambarnya, bagannya, statistiknya, videonya, lengkap. Kalau kemudian pendidikan hanya seperti itu, maka suatu saat akan ditinggal. Masyarakat akan cukup berguru di googling. Maka ini yang harus dibutuhkan adalah kreatif. Bagaimana memancing kreativitas siswa, memancing kreatif mahasiswa untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Ruh ini yang menjadi kekuatan STEM. Proses desain dalam STEM, ini yang saya dapatkan dari seorang penggiat STEM dari Amerika, Prof. Gillian. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mengemukakan problem. Dari problem kemudian kita mempelajari ini solusinya bagaimana. Learn dari teoritik, ya, dari pengalaman. Kemudian dibuat plan, merencanakan untuk menghasilkan sesuatu yang mengatasi problem. Kemudian diuji coba, ya, kemudian dibuktikan, baru kemudian disimpulkan.
Sama seperti halnya yang terjadi sekarang ini. Pada waktu kemudian terjadi COVID-19, semua kolaps. Nah, kalau kita terbiasa dengan STEM learning ini, maka kita mulai apa yang menjadi masalah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang keamanan, di bidang sosial, dan sebagainya. Ini bisa kemudian berlanjut sampai kepada produk. Dan ini kalau bisa dibiasakan akan luar biasa STEM learning. Dan ini akan memunculkan high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi anak-anak, kemampuan untuk mengambil keputusan di saat yang sulit, kemampuan untuk berargumen dari apa yang diputuskan, kemampuan untuk berpikir kreatif untuk mencari jalan keluar, berpikir untuk kritis untuk memutuskan mana yang betul, mana yang tidak, dan problem solving, memecahkan masalah. Ya, satu kegiatan project di Amerika yang namanya Catwine, ini benar-benar dilaksanakan di sekolah, didampingi oleh praktisi, didampingi oleh engineer dan sebagainya, dan kemudian diterapkan benar-benar nyata hasilnya itu. Diskusinya di sekolah, di perguruan tinggi, kemudian digunakan oleh masyarakat secara praktis. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah selesai, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang luar biasa tentang high order thinking skill. Ya.